salatu wassalam, man zana bi imra'atin ay muslimatin aw kafiratin hurratin aw ammatin fatahallahu alaihi fi qabrihi samaniyata abwabin minan nar yahruju min tilkal il abwab aqaribun wa hayatun ila yaumil qiyamah. Kita melanjutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang tasdidu ala zina, kerasnya, bangetnya siksa terhadap pelaku zina. Beberapa hadis sudah kita baca. Ya. Kita lanjut hadis berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana, barang siapa yang berzina, melakukan hubungan di luar nikah, bimroatin, dengan seorang wanita, muslimatin, baik yang beragama Islam, aw kafiratin, atau orang kafir, aw hurratin aw ammatin, baik dengan wanita yang merdeka ataupun amat, budak, ya. Sama aja, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala dilakukan di luar pernikahan yang jatuhnya zina. Fatahallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan, ya, alaihi, atasnya, untuknya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, sama niata abwabin, sejumlah 8 pintu, minan nari, dari neraka. Jadi 8 pintu neraka dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahruju min tilkal abwabi, keluar dari pintu-pintu yang 8 itu, aqarib, pertama kalajengking, wahayat, ular besar, ya, tentunya itu kalajengking dan ular itu untuk menyiksa yang berzina. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya sekarang bagi orang yang sudah meninggal lebih dulu, itu alam kuburnya itu disebut alam barzah. Jadi tempat untuk menanti hari kiamat. Nah, alam barzah itu digambarkan oleh Rasul bagi orang muslim yang selamat, ya, dapat ampunan Allah pada saat wafatnya, pada saat meninggal. Itu alam dijadikan raudhah min riyadil, taman sorga. Tapi bagi yang
meninggalnya membawa dosa, apalagi di luar agama Islam. Yang Islam saja manakala meninggal membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah, menjadi huproh min huparinir, gambaran siksa neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang langsung diterima dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, fi jahannama wadud, di neraka jahanam itu ada sebuah jurang, ada lembah, fihi hayatun, di dalamnya itu terdapat ular, ya. Hayatun, jadi banyak ular. Kullu hayatin, setiap satu ularnya itu sahnu rokbatal ba'ir, sebesar tebelnya leher onta. Kira-kira nelan manusia yang tinggal nyaplok aja. Ya, besarnya itu setebel leher onta. Talsaku, yang kerjaannya menyengat, nyatek, ya. Tarikas sholati, pertama orang yang tinggal sholat, yang tidak melakukan sholat atau tinggal sholat. Payagla sammuha, dengan catekan satu kali. Payagla, maka menggolak, mendidih, sammuha, ya, sumsumnya. Oh, bukan sammuha, bisa, apa namanya? Bisanya ular itu, racunnya ular. Fi jismihi, di tubuh orang itu, sab'ina sanah, selama 70 tahun. Sekali catek itu bereaksi, ya, racun ular itu di tubuh orang itu selama 70 tahun. Alhamdulillah. Summa yataharral ahmuh, kemudian matang, ya, dagingnya si orang itu, ya, dengan satu catek. Lalu wa inna fi jahannam wadiyan, dan di dalam neraka jahanam juga ada suatu lembah, ismuhu Jabbul Huzni, namanya Jabbul Huzni, ya. Apa Jabbul Huzni? Arah kesedihan, ya, yang enggak ada senengnya, ya. Fihi hayatun wa aqaribun, di dalam lembah itu isinya kalajengking dan ular. Kullu aqrabin minha, satu kalajengking itu, ya, minha, di antara kalajengking yang banyak, biqadril bighal, ya, seukuran besarnya seekor kuda. Itu kalajengkingnya. Sedangkan di situ banyak. Laha sab'una syaukah,
Dan setiap satu kalajengking itu punya 70 pencakar penggigit. Ya, syauka itu kaki yang berduri. Tikuli syauka rawiyatus samit. Setiap satu cakarannya itu ya terdapat aliran racun ya tadribuz zani yang memukul pelaku zina ya, bukan kalajengking, bukan mukul ya, matok. Tadribuz zani mematok, mencakar pelaku zina. Watab robu samuha fi jismihi ya, sehingga racun si kalajengking itu menghabiskan fi jismihi di dalam tubuh si pelaku zina. Yajidu mirorota wajaiha, dia mendapatkan, menemukan, merasakan sakitnya ya, berulang-ulang sakitnya gigitan kalajengking itu alpasana selama 1000 tahun. Sumayataharralaku, kemudian matang dagingnya. Wayasilu min farjihi, lalu mengalir dari pemaluannya itu alqaihu nanah, wasodid nanah juga ya. Kata bijawahir, ini diterangkan di dalam kitab Al-Jawahir. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fastashidu alaihinna arba atau minkum ya. Wallati ya'tina, dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji ya, yakni zina, min nisaikum, daripada perempuan-perempuan kamu, fastashidu alaina, maka carikan saksi untuk mereka arba'ata minkum, sebanyak 4 orang. Jadi kalau ada tuduhan atau berita orang melakukan perzinahan, baru bisa dilakukan hukum Islam kalau disaksikan oleh 4 orang. Ini yang kayaknya apa iya bisa gitu, orang lagi melakukan di apa namanya, disaksikan oleh 4 orang. Bahkan kalau ada 1 orang, katakanlah pakai kamera di videoin, itu nggak bisa dijadikan dasar hukum dalam Islam itu. Ya. Walaupun menurut sekarang bisa jadi, ya, nggak bisa dijadikan, sehingga ya pada dasarnya Allah itu lebih kepada menyadarkan diri untuk bertobat, karena Allah Maha menerima tobat sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba. Ini sebagai dasar untuk
masalah perzinahan. Wa qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan dua orang yang melakukannya ya di antara kamu, fa'abuhuma, maka berlakukanlah hukum untuk kedua. Jadi tidak salah satu. Fa in taba, lalu apabila keduanya bertobat, tentunya taubatan nasuh. Wa aslaha, lalu diikuti dengan berbuat kebaikan, kemaslahatan. Fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya untuk tidak melakukan penerapan hukum Islam yang namanya ranjam atau jilid. Innallaha kana tawwabar rahimah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Wa qala Abu Lais As-Samarqandi fil Jawahir, Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Al-Jawahir mengatakan, fa illam yu'khadul hadda minhuma, apabila tidak diambil hukuman, tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan hukuman had, itu rajam, minhuma, dari kedua pelaku zina itu, di dunia, ukhida fil akhirati bisyatin, maka akan diambilkan di akhirat kelak bisyatin, dengan pecut ya, cambukan, min narin, dari neraka. Bainal khalaiki fil mauqif, dilakukannya di hadapan makhluk semuanya di padang mahsyar, dipermalukan. Ya. Ini kisah tuh Sayyidina Abi Sahmah. Nah, terkait dengan masalah hukum perzinahan ini disajikan satu kisah cerita tentang Abu salah satu putranya Umar bin Khattab, yang sumbernya qala haddatsana Abdul Aziz Al-Hujjaj Al-Qulwani, telah mengatakan kepada kami, menceritakan kepada kami Abdul Aziz Al-Hujjaj Al-Qulwani an Sofwan, dia terima dari Sofwan, an Ibni Abbas, Sofwan terimanya dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas pernah mengatakan, karena li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waladani, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meredhoinya, waladani, dia punya dua anak laki-laki, al-wahidu ismuhu Abdullah, yang pertama namanya Abdullah, wal akhar ismuhu Ubaidillah, sedangkan yang satunya lagi namanya Ubaidillah. Wa yukna bi Abi Sahmah,
Nah, yang Ubaidillah ini dikasih kunyah panggilan, ya panggilannya namanya Abu Sahmah. Padahal namanya Ubaidillah. Ya. Wa kana Abu Sahmah muwaziban li kitabillahi ta'ala. Dan Abu Sahmah itu yang sangat punya concern, ya, perhatiannya li kitabillah, terhadap Al-Qur'an. Wa qiraatihi, wa qiraatuhu, dan bacaan cara Abu Sahmah itu tusbihu qiraatahu qiraata Rasulillah. Bacaan Al-Qur'an Abu Sahmah itu mirip, hampir sama dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini putra Umar bin Khattab yang namanya Ubaidillah. Berarti orang yang betul-betul berilmu dan juga orang yang taat ibadah. Pamarodon data amin marodon sadidan. Lalu di suatu masa, ya, dia mengalami sakitnya sakit keras, hatta asrofa alal maut, sehingga hampir-hampir mendekati maut. Ya. Summa ba'da dzalika afahullahu ta'ala. Kemudian setelah lama menderita sakit, Allah kasih sehat. Allah sembuhkan Abu Sahmah. Falamman kana data yaumid, setelah sembuh, ya, dia berada pada suatu hari, wajadar roha fi nafsihi, mendapatkan ketenangan di dalam dirinya, sudah enak, mau kemana juga bisa. Pamaro dzalikal yaum di daril Yahud, lalu dia berangkat jalan untuk mencari ketenangan, ya, bidaril Yahud, ke daerah tempat orang-orang Yahudi. Wastadhafa indahum, lalu dia bertamu di rumah di antara penduduk yang penduduk orang Yahudi. Fa'askauhu nabidat tamar, lalu mereka orang-orang Yahudi memberikan hidangan minuman nabidat tamar, perasan anggur, ya, yang sudah jadi tua, ya. Fasyariba, lalu Ubaidillah atau Abu Sahmah itu minum, ya, karena disuguhin oleh yang punya rumah. Hatta tobat nafsuhu, sehingga penuh dengan kenikmatan yang dirasakan oleh dirinya, ya. Setelah bertamu menikmati minuman itu, faqaraja min indihim, lalu dia pamit keluar dari rumah orang Yahudi. Pamarra bihaiti Bani Najjar, lalu dia lewat, ya, di perbatasan pagar Bani Najjar, ya, perbatasan daerah ada pagar pembatas, ada gubuk, ya. Pawajada imro'atan na'imatan, lalu di perbatasan itu ada gubuk, ya,
dia mendapatkan seorang wanita yang sedang ketiduran, ya. Namanya orang lagi enggak normal, lagi mabuk. Lihat wanita lagi tiduran, parawadaha an-nafsiha. Lalu Abu Sahmah itu mendekap, ya, mendekap si perempuan itu untuk memenuhi hasrat, ya, nafsu gara-gara melihat wanita itu, ya. Pamtanaat, lalu si perempuan itu menolak, nggak mau didekap sama dia. Walam takdir ala dalikal ibtina, tapi apa daya si perempuan itu tidak mampu untuk menolak daripada nafsunya si Abu Sahmah yang dalam kondisi tidak sadar. Falamma qada minha maqada, ya, tatkala Abu Sahmah sudah terpenuhi hasratnya terhadap si wanita itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, ta'allaqat bi'atwaqihi, si perempuan itu dengan rasa penuh penyesalan menggantungkan atwaqih, ya, apa namanya atwaq, wa mazzaqat ali aswab, dan dia merobek-robek baju Abu Sahmah, wasatamathu, dan dia mencaci maki Abu Sahmah, ya. Udah, namanya orang lagi mabok, dimarahin, diomelin, ya, cuek aja dia.